Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang anggaran penjualan dari PT Gudang Garam Tbk. Yang beranggotakan pertama Retania Yasa, NIM 200310226. Yang kedua Febrianita Solihatul, NIM 20031022230. Yang ketiga Nayang Aurida Cisaputra, NIM 20031022231. Yang keempat Nisrina Quratul Aina, NIM 20031022249. Tentang perusahaan. Perusahaan Rokok Gudang Garam adalah salah satu industri yang memproduksi rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Latar belakang industri rokok di Indonesia telah berkembang dari sebuah industri tradisional menjadi salah satu sektor manufaktur yang penting dalam hal nilai tambah, lapangan kerja, dan pendapatan pemerintahan. Industri pengolahan tembakau ini mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional karena mempunyai multiplier efek yang sangat luas, seperti menumbuhkan industri jasa terkait, penyediaan lapangan usaha, dan penyerapan tenaga kerja mencapai 6,1 juta orang, terutama di daerah penghasil tembakau, cengkeh, dan sentra-sentra produksi rokok. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, industri pengelolaan tembakau dikembangkan dengan tidak mengabaikan faktor dampak kesehatan. Sejarah perusahaan. Perusahaan Rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai sigaret kretek global atau SKL, sigaret kretek linting tangan atau SKT, hingga sigaret kretek linting mesin atau SKM. Bagi Anda para penikmat kretek sejati, komitmen kami adalah memberikan pengalaman tak tergantikan dalam menikmati kretek yang terbuat dari bahan pilihan berkualitas tinggi. Perkembangan perusahaan. Tahun 1958, titik berdirinya perusahaan rokok Gudang Garam yang bermula dari sebuah industri rumahan. Produk kretek yang diproduksi pertama kali adalah SKL dan SKT. Yang kedua, tahun 1960, Gudang Garam membuka cabang-cabang produksi SKL dan SKT, didirikan di Gurah 13 km arah tenggara Kota Kediri. Guna memenuhi permintaan pasar yang kian meningkat, setiap hari ada sekitar 200 orang karyawan melakukan perjalanan pulang pergi Gurah Kediri menggunakan gerbong kereta api khusus yang dibiayai perusahaan. Yang ketiga, tahun 1968, seiring perkembangan usaha yang semakin maju, pada bulan September 1968 didirikan unit produksi bernama Unit 1 di atas sebidang lahan seluas 1.000 meter persegi. Pada tahun yang sama dibangun pula sebuah unit produksi baru yang disebut Unit 2. Yang keempat, tahun 1969, mengikuti perkembangan dan kemajuan usaha, Gudang Garam yang awalnya merupakan industri rumahan mengubah status dari perusahaan perseorangan menjadi firma. Unit produksi dari Gurah ke Kediri. Yang kelima, tahun 1971, Gudang Garam kembali mengubah status dari firma menjadi perseorangan terbatas atau PT. Pada tahun yang sama terbit bantuan fasilitas dari pemerintahan
berupa penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang semakin mendukung perkembangan usaha. Yang keenam, tahun 1979, Gudang Garam mengembangkan jenis produk karet kretek mesin atau SKM. Yang ketujuh, tahun 1990, Gudang Garam mencatatkan saharnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka. Yang kedelapan, tahun 2002, Gudang Garam memproduksi jenis rokok baru yaitu kretek Milk yang ditandai dengan berdirinya Direktorat Produksi Gempol di Pasuruan, Jawa Timur. Yang kesembilan, tahun 2013, area perusahaan yang semula hanya seluas 1.000 meter persegi kini telah berkembang menjadi sekitar 208 hektar yang terletak di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri, serta di wilayah Pasuruan. Bukan Januari 2013 mulai beroperasi gedung baru di Jakarta untuk menunjang proses produksi yang semakin progresif. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Prinsip perusahaan, yaitu misi. Kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan salah satu kebahagiaan, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah persyaratan kesuksesan. Selanjutnya, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan kerjasama dengan orang lain. Kemudian, karyawan adalah mitra usaha yang utama. Visi, menjadi perusahaan terkemuka, kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, serta manfaat bagi segenap pemangku kehidupan secara berkesinambungan. Selanjutnya, struktur organisasi di sini, Dewan Komisaris dengan direksi merupakan sejajar. Di bawah Dewan Komisaris ada Presiden Komisaris, Komisaris, dan juga Komisaris Independen. Di bawah Komisaris, Presiden Komisaris, dan juga Komisaris Independen terdapat Komite Audien, sedangkan direksi. Di bawah direksi ada Presiden Direktur dan juga Kepala Audit Internal. Kemudian di bawah Presiden Direktur terdapat Direktur. Struktur organisasi yang dianut oleh PT Gudang Garam Tbk adalah struktur organisasi garis, di mana Dewan Komisaris badan non-eksekutif yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dan berperan mengawasi manajemen perusahaan. Perusahaan dipimpin dan dikelola oleh direksi yang beranggotakan setidaknya 3 orang. Salah seorang di antaranya yang ditunjuk menjadi presiden direktur. Anggota direksi diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan disetujui di rapat umum pemegang saham. Direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan yang lain yang dapat menimbulkan benturan dan rapat umum yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan kecuali atas persetujuan Dewan Komisaris dan rapat umum pemegang saham. Dewan Komisaris melakukan rapat berkala setiap triwulan untuk membahas kebijakan strategis dan realisasinya. Pertemuan anggota direksi dijadwalkan setiap triwulan, sedangkan pertemuan koordinasi antar di direktorat terkait dilakukan setiap bulan. Rapat Dewan Komisaris bersama direksi dapat dilakukan setiap saat bila hal-hal yang segera memerlukan suatu keputusan.
kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam pertemuan yang terjadwal hampir 100, sedangkan pertemuan yang lain jadi dengan kehadiran rata-rata di atas 50%. Remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan dengan berkonsultasi dengan Dewan Komisaris. Dalam perusahaan juga terdapat komite audit yang merupakan komite independen yang anggotanya ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Sedangkan sekretaris perusahaan bertugas memastikan agar PT Gudang Garam Tbk senantiasa mematuhi peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh Badan Otoritas Pasar Modal. Dan yang terakhir adalah karyawan. Pada saat ini jumlah PT Gudang Garam telah mencapai lebih dari 41.000 karyawan yang tersebar di berbagai sektor pekerjaan. Selanjutnya, ini merupakan contoh produk yang dikeluarkan oleh PT Gudang Garam Tbk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang sudah direncanakan secara jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode yang akan datang. Di dalamnya akan mencakup rencana terkait jenis produksi yang nantinya akan dijual, jumlah, harga jual produk per unitnya. Tujuan utama dalam penyusunan anggaran penjualan adalah agar bisa merencanakan anggaran secara tepat pada periode yang akan datang. Caranya adalah dengan memerhatikan data yang telah dijadikan sebagai gambaran kejadian yang akan terjadi pada perusahaan di masa sebelumnya, terutama dalam hal penjualan. Selain itu, anggaran juga memiliki tujuan lain, yaitu sebagai pedoman kerja, koordinasi dan pengawasan kerja, serta sebagai dalam menyusun anggaran yang lainnya. Anggaran penjualan dalam PT Gudang Garam Tbk yaitu sebagai berikut. Dalam triwulan 1 pada bulan Maret 2021 dengan produk Gigimite dengan harga satuan 20.950 dengan unit terjual 900, maka total penjualannya yaitu Rp18.885.000. Gigi Filter Inter dengan harga satuan Rp19.540.000, unit terjual 1.000, total penjualannya Rp19.540.000. Surya 16 dengan harga satuan yaitu Rp25.160, unit terjualnya yaitu 800, total penjualannya maka Rp20.128.000. Surya Pro 16 yaitu dengan harga satuan Rp19.550 dengan unit terjual 1.100, total penjualannya Rp21.505.000. Produk Surya Pro Might 16 dengan harga satuan 20.50, unit terjualnya 850, maka total penjualannya Rp17.042.500. Maka total penjualan pada triwulan 1 yaitu Rp97.070.500. Anggaran penjualan pada triwulan 2 yaitu pada Juni 2021 yaitu dengan produk Gigimite dengan harga satuan 20.950.000 dengan unit yang terjual yaitu 700, maka total penjualannya yaitu
Rp11.665.000. Gigi filter inter dengan harga satuan Rp19.540 yaitu dengan unit yang terjual 900, maka total penjualannya yaitu Rp17.586.000. Surya 16 yaitu dengan harga satuan Rp25.160 dengan unit terjual 650, maka total penjualannya yaitu Rp16.354.000. Surya Pro 16 dengan harga satuan Rp19.550 dengan unit terjual 850, total penjualannya Rp16.617.500. Surya Pro Max 16 dengan harga satuan Rp20.050 dengan unit terjual 650, harga yang total penjualannya yaitu Rp13.032.500. Maka total penjualan pada triwulan kedua yaitu sebesar Rp78.254.500. Anggaran penjualan pada triwulan ketiga yaitu pada bulan September 2021 dengan produk Gigi Mite dengan harga satuan Rp20.950 dengan unit terjual 1.000, maka total penjualannya sebesar Rp20.950.000. Gigi filter inter dengan harga satuan Rp19.540.000 dengan unit terjual 950, maka total penjualannya Rp18.563.000. Surya 16 dengan harga satuan Rp25.160 dengan unit terjual 750, total penjualannya Rp18.870.000. Surya Pro 16 dengan harga satuan Rp19.550, unit terjual 900, total penjualannya Rp17.595.000. Surya Pro Max 16 dengan harga satuan Rp20.050 dengan unit terjual 700, total penjualannya yaitu sebesar Rp14.035.000. Maka total penjualan pada triwulan ketiga sebesar Rp97.013.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk triwulan 4. Desember 2021, Gigi Mite dengan harga Rp20.950, terjual 950 unit dengan total penjualan Rp19.102.500. Selanjutnya Gigi filter inter 19.540, terjual 1.200 unit dengan total penjualan Rp23.448.000. Surya 16 dengan harga satuan Rp25.160, terjual 760 unit dengan total penjualan Rp22.895.600. Surya Pro 16 dengan harga satuan Rp19.550, unit terjual 910,
dan total terjual Rp17.790.500. Surya Promel 16 dengan harga satuan Rp20.550, maka total penjualan Rp15.238.000. Untuk total penjualan triwulan 4 sebesar Rp99.273.000. Yang terakhir, untuk kesimpulan presentasi mengenai PT Gudang Garam Tbk ini yaitu hingga kini gudang garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk gudang garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai sigaret kretek lobot, sigaret kretek linting tangan, hingga sigaret kretek linting mesin. Bagi Anda para penikmat kretek sejati, komitmen kami adalah memberikan pengalaman tak tergantikan dalam menikmati kretek yang terbuat dari bahan pilihan berkualitas tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.